kumpul-kumpul lah sebulan begitu di sini. Nanti setelah kita sebulan, kita jalan bareng, kita makan bareng, kita berapologet bareng, kita kumpul-kumpul, kita bicara visi dan misi ke depan gitu. Makanya kan kita adakan rumah apologet, tapi ya saya belum melihat begitu ada yang betul-betul mau ini. Kita lihat banyak yang bermodel-model seperti Rudy Iskariot ya, yang kerjanya tiap hari fitnah. Sandal pink, lihat itu Edi selingkuh sama sandal pink, jadi rumah kumpul kebo katanya. Coba bayangin teman-teman, kemarin kalian nonton nggak berapa orang yang datang itu, yang waktu peresmian rumah apologet? Nonton nggak kalian? Apa saya mau nololin semua orang-orang itu? Kan nggak mungkin bisa. Mereka itu lihat saya itu di rumah sama siapa. Tanya aja sama yang datang-datang itu. Sama siapa saya di rumah itu? Sendal pink itu siapa gitu. Orang-orang itu yang datang itu, yang ratusan orang datang ke rumah waktu peresmian apologet itu, mereka tahu saya itu di rumah sama siapa, sendal pink itu siapa. Kalau misalnya saya di rumah itu kumpul kebo sama seseorang, pasti mereka itu nggak mungkin mau ke rumah saya, gimana? Tanya gitu, tanya. Siapa sendal pink itu gitu. Siapa yang sering saya anter-anter kalau saya kadang-kadang siaran, saya ngomong, bentar ya teman-temannya, saya harus anter dulu ya teman-temannya. Gitu loh. Jadi begitu teman-teman. Ya. Cuman memang kadang-kadang saya itu orangnya itu tidak terlalu mau menjawab-jawab gitu loh. Cuman setelah saya pikir-pikir gitu, karena ada yang menegur saya, Bang, kalau dibiarin Bang, itu makin banyak yang nonton, makin ini seolah-olah mereka pikir emang bener loh Bang. Abang tuh di sana katanya. Oh iya juga ya. Iya juga gitu kan. Kalau saya diemin terus, lama-lama orang akan berpikir seperti itu. Jawaban saya simpel saja. Kan saya ini berapologet. Saya itu tidak mau melibatkan siapapun. Ya. Saya kalau mau berapologet itu adalah diri saya sendiri begitu. Jadi suatu saat kalau misalnya ada terjadi misalnya apa-apa begitu, ya memang tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Makanya saya tidak pernah bercerita-cerita soal siapa, enggak. Tapi yang jelas dari cerita saya yang sedikit itu aja kalian udah tahu gitu loh maksud saya itu apa. Begitu. Jadi sendal pink itu siapa gitu. Seperti itu teman-teman. Apa perlu saya upload foto di sini kami berdua sama sendal pink? Nanti saya upload berdua sama sendal pink, nanti kalian, wah ini intinya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Rudy Iskariot mengenai sendal pink itu adalah selingkuhan, sendal pink itu adalah kumpul kebo, dan lain sebagainya. Bahkan Rudy ini kan bahasanya itu kan bahasa-bahasa yang tidak mencerminkan seorang pemberita kebenaran. Katanya dikatakan, lihat itu si Edis, udah berapa lama odolnya katanya. Saya nggak mau lanjutin. Kalian tahulah bahasa-bahasanya seperti itu. Itu kan bahasa-bahasa seorang bajingan dan bahasa-bahasa seorang penjahat. Dia tidak tahu siapa sendal pink itu bersama siapa kayak di sini, dia nggak tahu. Dikatakan katanya itu sop katul katanya. Rut, ketawa orang lihat kamu itu, Rut, ketawa. Rut, kamu kan ada kenalanmu di sini, katanya ada siapa? Namburumu, Boru Hutagalung. Kamu telepon lah dia, gitu. Katanya kamu ada mata-mata di sini, semua ini saya ada. Telepon, gitu loh.
Dan semua orang yang datang waktu peresmian rumah apologet itu, mereka lihat itu siapa sendal pink itu. Mereka melihat. Gimana? Bahkan yang moto-motoin itu ya sendal pink itu yang moto-motoin. Gimana? Cuman dia tentu tidak mau di depan kamera. Gitu. Siapa sendal pink? Serius nanya. Tuh kan jadi penasaran kan. Intinya teman-teman ya, yang saya katakan bahwa tidak benar bahwa saya di sini itu hidup kumpul kebo dengan orang lain. Tidak benar bahwa saya di sini itu hidup bersama dengan selingkuhan, itu tidak benar. Biar kalian tahu ya, keluarga saya itu nonton dan mereka tahu itu saya sama siapa. Gimana Anda ini? Seperti itu. Ya teman-teman, mungkin kita sambil berjalan ke rumah ya teman-teman ya. Bentar saya inikan dulu. Sebenarnya seperti saya bilang tadi, saya hari ini nggak pengen siaran sebenarnya. Cuman sehubungan daripada teman-teman ngajak ya. Sebentar teman-teman, sabar. Sorry sebentar. Oke. Oke, kita sambil menuju rumah teman-teman. Kira-kira isu apa nanti yang perlu kita kupas atau kita bahas? Perang itu tidak termasuk dalam kajian yang perlu kita luruskan. Maksud saya gini teman-teman, saya ini kan berapologet itu kan tujuannya adalah untuk menjawab dan mengcounter balik, menjawab dan mengcounter fitnahan-fitnahan para oknum-oknum orang-orang Islam yang membahas Alkitab. Tuduhan mereka kepada kita supaya kita angkat isu itu dan kita jawab dan kita balikin ke mereka. Mengenai tuduhan mengapa kau tuhankan manusia, itu sudah kita jawab. Mengapa kau tuhankan Muhammad, itu sudah. Kan? Bahkan sudah ada lagunya itu kan. Mengapa kau tuhankan manusia? Tereret. Udah dijawab. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Ya kan? Terus mengenai nyembah-nyembah manusia. Oten, kenapa kau sembah-sembah manusia? Jawab. Slim, kenapa kau sembah-sembah Muhammad? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Udah kita jawab. Maksud saya, kita membawa isu-isu yang seperti itu gitu loh. Isu-isu yang mereka lontarkan kepada kita lalu akan kita lontarkan balik. Begitu. Coba kalau misalnya teman-teman punya isu seperti itu, boleh kita bahas. Mengenai langit punya tiang, udah kita jawab.
Sebenarnya udah hampir semua isu itu sudah kita bahas sebenarnya. Begitu. Soal Paulus difitnah, ya itu sudah bahkan kita sudah pernah membandingkan antara sosok Paulus dengan Muhammad. Bahkan seorang Muhammad sendiri itu tidak pernah ngomongin Paulus. Ya, tidak pernah sosok Muhammad itu membahas-bahas Paulus. Cuman orang-orang Islam yang zaman sekarang aja mereka yang membahas-bahas Paulus.